satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya sandaran hidup kami, sumber kekuatan kami yang terus membawa hidup kami melangkah dalam kepastian, sumber kekuatan kami yang membawa hidup kami melangkah dalam kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa-Mu yang tidak terbatas terus mengerjakan setiap pribadi kami umat. Kuasa-Mu yang sempurna itu terus membawa hidup kami, mempersiapkan kami, membentuk kami, menempa kami, sampai kami gereja-Mu tampil sebagai penerang atas gelapnya zaman ini. Dan kami percaya otoritas kemenangan Tuhan percayakan di tengah-tengah umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus membawa hidup kami, membangun hidup kami, membangun keluarga kami, membangun tabisan kami bagi kemuliaan anak domba Allah. Perlindungan-Mu nyata di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih-Nya, oleh kemurahan-Nya, pagi ini kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Dan selamat datang bagi yang pertama
masuk ruangan ini. Kiranya anugerah Tuhan, seluruh jemaat kekasih Tuhan diberkati Tuhan pada kesempatan pagi ini. Tentunya kita katakan aktivitas yang semakin padat. Saudara harus tetap hati-hati, tetap waspada. Jangan sampai karena padatnya aktivitas di dunia ini kita lalai mengkhususkan waktu yang mestinya waktu itu kita persembahkan untuk Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya sampai pagi ini kita mendapat kemurahan dari Tuhan, bersama-sama belajar memuliakan Tuhan, belajar memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan baik. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana kebenaran firman Tuhan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, banyak hal yang perlu kita pahami, banyak hal yang perlu kita waspadai, banyak hal yang perlu kita sikapi dengan benar. Menyikapi dalam kehidupan yang benar, tentunya kita harus punya patron, kita punya pola sebagaimana Tuhan tetapkan. Sehingga bagaimana di tengah-tengah kesulitan, sebagaimana Tuhan sampaikan, ketika kesulitan itu terjadi, ketika pemurtatan itu terjadi, ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin, ketika kebekuan kasih itu terjadi melanda umat manusia, terutama kekristenan. Saudara, kita harus paham, kita harus ngerti, jangan sampai sesuatu hal yang buruk itu menimpa umat Tuhan. Tuhan sudah memberikan satu warning, Tuhan sudah ngasihkan tanda-tanda, kisi-kisi bagaimana tanda kedatangannya. Sementara ketika hal-hal tersebut terjadi, bagaimana gereja Tuhan harus hidup? Bagaimana umat Tuhan harus tetap eksis secara personal sebagai umat pilihan Tuhan, eksis secara kekeluargaan, keluarga-keluarga kerajaan Allah, keluarga-keluarga yang dibangun oleh mandat yang Tuhan percayakan kepada umat manusia. Umat manusia pilihan Tuhan, ciptaannya dipercaya untuk membangun mandat kultur, membangun mandat biologis, membangun mandat ekonomi, membangun mandat spiritual, membangun mandat konservasi. Semuanya itu harus terbangun dengan baik. Gereja Tuhan harus memahami persoalan ini. Kenapa kekristenan justru akhir zaman mendekati kedatangan Tuhan yang diharapkan, yang dinantikan sekian tahun, justru banyak keluarga-keluarga umat pilihan Tuhan berjatuhan. Bahkan tidak hanya umat, para bintang, para pemimpin umat justru ikut terseret, terbabit ekornya naga, berjatuhan. Di mana yang aman? Terus bagaimana umat Tuhan bersikap? Siapa yang harus menjadi sandarannya? Ketika para bintang pun menjadi pribadi-pribadi yang jatuh, rontok, kehidupan yang sebenarnya menjadi terang di tengah-tengah gelapnya malam. Bintang-bintang yang indah yang dicipta ditetapkan Tuhan menjadi benda-benda penerang, tetapi kenyataannya pada akhir zaman mendekati titik di mana Tuhan datang justru berjatuhan. Tidak main-main, sepertiga bintang dari bintang yang ada rontok.
Saudara, sementara umat Tuhan juga demikian. Kenapa nikahnya umat Tuhan tidak bisa terbangun dengan baik sesuai aturan Tuhan? Nah, oleh sebab itu kita belajar fokus bagaimana sebenarnya membangun keluarga kerajaan Allah sampai akhir. Amin. Itu kan yang diharapkan banyak orang. Bukan sebatas janji suci yang diucapkan, itu bukan gombalan semata, kan begitu kan? Janji suci itu bukan hanya perhiasan bibir, kan mestinya begitu. Tidak hanya perhiasan, di tengah-tengah banyak orang menyaksikan saudara berduaan. Ingat yang sudah nikah waktu itu, betapa mempesonanya, betapa mulianya, betapa tersanjungnya hari itu, detik itu. Tetapi apakah harmoni kehidupan agape itu masih membara di dalamnya? Saudara yang bisa menjawab, betul. Di sebab itu, mari bagaimana membangun kerajaan Allah itu, bagaimana membangun keluarga kerajaan Allah itu, supaya keluarga kerajaan Allah itu betul-betul memancarkan kemuliaan Tuhan. Kan yang dirindukan begitu. Sehingga bangunan keluarga kerajaan Allah itu bertumbuh di dalam hikmat, bertumbuh dalam makrifat, akhirnya nanti mengglobal sebagai satu kesatuan organisme tubuh Kristus yang dewasa, yang siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Kan kesana arahnya. Oleh sebab itu dibaca dulu kitab Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10. Kenapa banyak orang menjadi tersandung, terganjal, kalau dikatakan jatuh, gagal. Terus siapa yang mau gagal? Kan tidak ada. Tetapi kita bertanya sekarang, kenapa manusia, kenapa keluarga-keluarga kerajaan Tuhan justru tidak sedikit yang jatuh? Keluarganya tidak terbangun dengan baik. Nikah yang diharapkan menjadi nikah yang diberkati Tuhan, dikatakan di mana ada kesatuan, kerukunan, berkat diperintahkan ke sana. Tetapi justru yang terjadi atas keluarga-keluarga kerajaan Tuhan justru malah terjadi sebaliknya. Jangankan merasakan damai, jangankan merasa sejahtera, yang ada hanya penderitaan. Kalau penderitaan itu karena bersekutu dengan firman, beda lagi ceritanya. Tapi ini penderitaan yang betul-betul seakan kok ada ya manusia yang seperti itu. Dengarkan firman, jangan dengarkan firman. Ibadah ya ibadah. Giat ya giat, melayani seakan-akan begitu. Tapi kenapa? Kok seakan-akan kemuliaan Tuhan itu tersumbat untuk keluarga itu? Nah, kita harus hati-hati. Roma pasal 10 dibaca dulu. Roma pasal 10. Mari. Mulai ayat pertama. Ayat pertama, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, saudara, banyak tidak. Saudara mungkin secara akal dengan panca indera saudara melihat banyak orang sekarang giat beribadah, giat melayani, tetapi tanpa
Efesus itu giat. Jemaat Efesus itu tetapi terselip satu hal, bahwa jemaat Efesus sudah tidak seperti dulu lagi. Jemaat Efesus sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Diteruskan dulu, habiskan ayat ini. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Amin, sampai itu dulu. Saudara, kita harus belajar teliti, belajar cermat terhadap pengajaran. Maka firman saya sampaikan secara terus, setahap demi setahap. Jadi kalau belajar pengajaran itu setahap demi setahap, tidak loncat sana loncat sini, supaya saudara tahu bahwa ketika kita mengikuti pola yang sudah ditetapkan Tuhan, maka tahapan iman, tahapan kasih, tahapan pengharapan itu juga terus meningkat. Ketika tahapan iman, ketika pengharapan kasih itu meningkat sesuai pola yang ditetapkan pengajaran firman Tuhan, maka kemuliaan Tuhan juga pasti mengikuti saudara sesuai tingkatan iman. Saudara, jangan sampai kita ini sebagai pengikut Kristus kelihatannya giat, ketoke giat, kelihatannya tekun, kelihatannya. Kalau kata giat itu kan berarti berupaya untuk selalu melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Ya kurang gimana orang yang seperti ini? Giat, bagus. Orang yang giat itu bagus. Orang yang aktif itu bagus. Tetapi kalau tanpa pengertian yang benar, maka apa yang menjadi kegiatan kita menjadi salah di hadapan Tuhan. Aktif tetapi tidak mengikuti aturan yang benar. Sehingga ibadah itu dibangun dengan kebenaran sendiri, bukan dibangun oleh pengertian yang benar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau ibadah itu dibangun oleh karena kebenaran firman Tuhan, apapun tantangan, apapun rintangan, apapun hambatan yang saudara kerjakan, Tuhan bertanggung jawab. Karena Tuhan yang memberikan hukum, Tuhan yang memberikan aturan. Demikian pun saudara membangun keluarga, kita semua membangun keluarga. Dikatakan keluarga yang terhisap dalam keluarga kerajaan Allah. Kalau kita membangun kerajaan Allah sesuai dengan aturan kebenaran firman Tuhan, maka nikah itu pasti langgeng. Tetapi kalau manusia membangun keluarga, membangun nikah, dasarnya adalah kebenaran diri sendiri, mendirikan kebenaran mereka sendiri-sendiri. Yang istri punya ide sendiri, suami punya ide sendiri. Ayo terus no. Nggak sampai setahun. Ini gini-gini enggak.
bukan hanya terbatas untuk para umat. Pendeta pun ada yang ngeyel, sehingga nikahnya hanya bertahan 2 tahun 3 tahun. Itu pendeta tak buka, saudara supaya ngerti jemaat. Sehingga saudara ketika sekarang zaman keterbukaan media sosial, saudara bisa mengakses semua pengkhotbah mau cari di YouTube, mau cari di Facebook, banyak kalau mau memuaskan telinga. Iya kan? Tetapi kalau saudara mau membangun keluarga kerajaan Tuhan, maka dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran dirimu sendiri. Kalau masing-masing mendirikan kebenaran sendiri, idenya sendiri, tanpa kekuatan firman, maka bangunanmu pasti rapuh. Saudara tidak bisa membangun keluarga oleh kekuatan uang. Seberapa kekuatan uang bisa mempersatukan seorang anak manusia menjadi bangunan nikah? Silakan buka YouTube, silakan buka Facebook, silakan buka TikTok. Manusia-manusia yang kaya raya, bahkan konglomerat sekalipun, mereka membangun nikah, membangun keluarga tidak lebih dari sebuah persundalan untuk kepuasan hawa nafsu. Sebab ketika sudah tidak mencapai hal yang diharapkan, maka dibuanglah orang itu dan mencari yang lain. Apakah itu ketetapan kebenaran firman? Kan tidak. Membuktikan bahwa kekuatan materi itu tidak bisa mempersatukan umat manusia dalam tanda kutip segenap hati, segenap jiwa, akal, budi menyatu dalam kesatuan yang utuh, dalam kekudusan. Tidak mungkin bisa. Kalau dengan kekuatan ayo ngopi bareng, bisa. Sebatas ngopi, sebatas kumpul-kumpul mangan pesta, bisa dikumpulkan dengan uang. Tetapi kalau persekutuan nikah tidak bisa dibangun dengan materi. Kalau masing-masing itu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun dimulai dari tidak ada modal materi untuk bangun usaha mungkin, modal materi untuk bangun bisnis mungkin, betul-betul tidak ada. Bekerja mula-mula hanya cukup untuk makan, untuk operasional sehari-hari. Jangankan bangun bisnis, jangankan bangun pekerjaan, usaha untuk berkembang, berkati Tuhan dengan limpah, belum bisa mengarah ke sana. Betul-betul mulai dari kondisi yang betul-betul pas, cukup untuk makan, suami istri saja sudah cukup, sudah disyukuri. Kalau dibangun oleh kebenaran firman Tuhan, dari hal-hal seperti itu, maka Tuhan pasti membawa saudara di dalam kemuliaan setahap demi setahap, pasti naik dan meningkat terus. Amin. Banyak keluarga-keluarga yang dengan bangganya membangun keluarga, membangun nikah dengan kebiarnya, dengan kemewahan yang begitu dahsyat, tidak bertahan lama juga. Keluarga kerajaan Tuhan jangan tiru-tiru selebritis. Dengan bangganya, dengan pongahnya, dengan congkak sombongnya membangun nikah, dengan gemerlapnya materi. Setelah itu melimpruk, tahu melimpruk, tidak berdaya, akhirnya dibuang dan mencari yang lain. Tujuan nikah orang-orang model seperti itu hanya kepuasan hawa nafsu. Yang dipikir, yang didiskusikan bagaimana hanya kepuasan nafsu, birahi. Kalau nikah itu tujuannya hanya untuk itu, lebih baik nggak usah nikah. Karena apa? Sekalipun nikah, tetapi kenyataannya firman Tuhan katakan mencemari tempat tidur.
sekalipun dengan istrinya sendiri, sekalipun dengan suaminya sendiri. Tetapi kalau tujuan utamanya hanya untuk kepuasan nafsu, darah daging, itu tidak diperkenan Tuhan. Jadi manusia itu sepertiganya memang daging, yang 2/3 itu yang penting juga, yang lebih penting. Yang sepertiga ini mana ada expirednya, kan gitu kan? Saudara mau berpikir supaya dipuaskan biologisnya, expirednya sampai kapan? Nggak ngerti kan? Supaya nggak cepat expired, sampai kan? Ada sampai berupaya pakai obat ini, obat itu, perkasa ini, perkasa ini, obat kuku bima, kuku bima, terus cula badak, terus apalagi pokoknya kuat-kuat itu menjadi simbol pernikahan yang perkasa. Keluarga kerajaan Tuhan jangan bodoh dan jangan sebodoh itu. Kalau kita ikuti aturan kebenaran firman Tuhan, sebagai orang yang giat melayani Tuhan, giat beribadah kepada Tuhan, maka kegiatan kita harus benar sesuai kebenaran firman. Nah, dalam poin ini, kenapa Rasul Paulus menekankan poin ini? Bahwa kebenaran itu penting, kebenaran itu mutlak untuk membangun sebuah ibadah, membangun sebuah keluarga kerajaan Allah. Rasul Paulus berdoa untuk jemaat di Roma, Rasul Paulus berjuang untuk jemaat di Roma, supaya jemaat Roma juga memahami bahwa aktivitasnya itu aktivitas dalam kebenaran. Dan jemaat Roma mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah apa? Anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karena Israel tersesat. Kalau sudah baca ayat sebelumnya, itu Israel tersandung, Israel tersesat. Karena Israel tersesat, karena Israel tersandung itu, maka jemaat Roma yang dikategorikan jemaat Roma itu adalah bangsa kafir. Jadi begini, jemaat Yahudi, orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa bukan hanya Yahudi, Yahudi itu bagian sebutan dari suku Yehuda. Tetapi saya sebut Yakub atau Bani Israel. Bani Israel itu menyebut bahwa bangsa-bangsa lain di luar garis keturunan Israel, di luar garis keturunan Yakub, maka di luar itu disebut sebagai bangsa kafir, bangsa yang tertutup, bangsa yang termeterai. Tertutup apa? Tertutup terhadap janji Tuhan, tertutup terhadap kemuliaan Tuhan, tertutup terhadap keselamatan yang akan diterima Israel. Nah, karena Israel tersandung, maka kita bangsa kafir, gereja Tuhan dari bangsa kafir non Bani Yakub, kita mendapatkan keselamatan di dalam kebenaran Injil Kerajaan Allah itu. Nah, kesandungnya Israel di poin mana? Di bagian apa Israel tersandung? Israel itu kan mengharapkan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Mesias yang akan memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, dia diharapkan membangun kerajaan bagi Israel, memulihkan kerajaan bagi Israel, tetapi kok malah disalib. Dan Israel kesandungnya di situ. Israel itu kecewanya di situ. Mesias yang aku harapkan ini membangun, memulihkan kerajaan bagi kami, tapi kok justru malah disalibkan. Nah, Israel justru malah tertutup terhadap nubuatan Nabi Yesaya itu.
bahwa memang proses salib itu justru akan membangkitkan. Bahkan di balik salib itu ada kekuatan dan kuasa yang tidak terbatas untuk memulihkan kerajaan bagi Tuhan. Saudara, sampai sekarang mereka itu berdoa, mereka bergumul, mereka berjuang untuk membangun kembali bait Allah itu. Sebab keyakinan mereka, ketika bait Allah itu dibangun, maka Mesias pasti datang. Di mana bangunnya? Dia harus bangun di atas kubah batu, Dome of the Rock. Kalau Dome of the Rock akan dibangun kuil Solomon yang ketiga, maka tanda-tanda perang dunia ketiga pasti terjadi. Kenapa? Ya, ini kubah diklaim sama tetangga kita. Nah, kalau ini dibongkar, sebab itu diyakini ruang Maha Kudus, ruang kudus itu di situ. Yang sekarang ada Dome of the Rock itu. Kalau orang wah Al-Aqsa gini, kata Al-Aqsa itu tempat di mana umat Tuhan berkumpul. Jadi sebutan Al-Aqsa secara umum menunjuk pada situasi lokasi di dalam tembok Yerusalem sekelilingnya. Itu secara umum disebut Al-Aqsa. Nah, Al-Aqsa secara khusus ini bangunan antara kubah batu dengan Masjid Al-Aqsa ini beda. Jadi kalau gini, ini kubah batu, Dome of the Rock itu yang warna emas itu, terus Masjid Al-Aqsa itu di sebelah timurnya lagi, ada jarak. Jadi di dalam pagar tembok Yerusalem itu ada dua bangunan. Itu dua bangunan masjid besar. Sing Al-Aqsa itu besar. Tapi Al-Aqsa secara umum itu menunjuk pada lokasi atau tempat di mana umat Tuhan berkumpul di dalam area tembok Yerusalem itu. Itu pengertiannya begitu. Lah, Israel itu ngotot sampai sekarang ini sudah disiapkan. Ya kan sudah buka-buka YouTube kan. Nah, saya tidak akan terangkan detail di sana. Banyak para rabi itu bukan nikah, rabi itu guru. Sebutan rabi itu guru. Imam-imam mana Yahudi yang dikhususkan. Banyak sana orang-orang yang dikhususkan, khusus ibadah, khusus penyembahan, khusus baca doa-doa di tembok ratapan. Banyak itu memang biaya negara, mereka tidak bekerja, mereka khusus berdoa. Israel berjuang untuk membangun itu dengan keyakinan kalau kuil ini dibangun maka Mesias pasti datang memulihkan kerajaan bagi mereka. Ini kan harfiahnya. Israel sampai sekarang masih tertutup sebenarnya terhadap rancangan Tuhan, terhadap kehendaknya Tuhan pada akhir zaman. Coba sekarang dibaca 1 Petrus ini terkait dengan pergumulannya Rasul Paulus. Jadi Rasul Paulus berjuang, Rasul Paulus bergumul jemaat Roma supaya jemaat Roma itu tidak sebatas giat beribadah, tetapi jemaat Roma harus ngerti kebenaran firman sehingga ibadahnya benar, arahnya benar. Untuk dalam konteks keluarga, ketika kita membangun keluarga dengan kebenaran firman, dasarnya adalah kebenaran firman, arahnya nanti benar. Kalau nikah kita bangun dengan cara yang benar karena firman sudah memberikan aturan, maka kemuliaan Tuhan itu
terus berlimpah atas hidup kita, keluarga kita, nikah kita. Ini yang menjadi sandungan bagi Israel. Dan bagi yang memahami proses ini, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. 1 Petrus pasal 2 mulai pertama, Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ya, Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. ya. Untuk memahami kebenaran, Petrus punya pengalaman bahwa segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah harus dibuang. Jangan sampai kita orang yang beribadah kepada Tuhan tidak ngerti kebenaran, tapi yang dibangun adalah keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri, egonya sendiri, sehingga yang muncul di sana adalah kedengkian, fitnah, dan berbagai macam kejahatan muncul di tengah-tengah peribadatan, di tengah-tengah orang-orang yang beribadah. Nah, itu sudah tersesat. Orang yang beribadah tetapi justru malah ikut dalam kedengkian. Muncul kejahatan dari hatinya, muncul pikiran jahat, perasaannya juga ikut terkontaminasi bisa. Karena ibadah dibangun dengan ego, keluarga dibangun dengan ego. Nanti akhirnya keluarga itu bukan menjadi keluarga Allah, tapi nanti kita akan baca, keluarga itu laksana penjara. Jadi bukan penjara karena ada pidana diketuk palu oleh seorang hakim, ketua hakim, divonis sekian tahun, sekian bulan. Bukan itu. Jangan-jangan di tengah-tengah keluarga yang namanya keluarga kerajaan Allah, tetapi dalam keluargamu seakan sudah terpenjara. Istri yang harusnya disayang, istri yang harusnya ditempatkan sebagaimana posisinya yang mulia, ditinggikan, dihormati, sebagaimana sebaliknya suami bisa menempatkan diri pada posisi sebagaimana aturan firman Tuhan. Jangan-jangan suami merasa terpenjara di tengah-tengah rumahnya sendiri. Jangan-jangan seorang istri yang dulunya disayang-sayang akhirnya terpenjara di rumahnya sendiri. Suami menjadi sipir, atau sebaliknya seorang istri menjadi sipir penjara atas rumah-rumah keluarga kerajaan Allah. Bahkan tidak sedikit suami-suami yang diganas, sipir yang ganas, tangannya menjadi senjata untuk menampar istrinya, kakinya menjadi sipir yang ganas, tendang istrinya. Ya belum nikah, kalau modelmu seperti itu, kalau nafsumu masih besar, tanganmu menjadi senjata, kakimu menjadi senjata, lebih baik tidak usah nikah. Kasihan istrimu, kasihan suamimu. Sebab sebaliknya juga ada banyak juga perempuan-perempuan yang keganasan itu melebihi suami. Ini hamba Tuhan sudah puluhan tahun dari pengalaman ngurusi nikah, baik nikahnya Kristen maupun nikahnya non-Kristen. Ya secara manusia tapi akal sehat ya.
Dan nek saiki nikah gebuk-gebukan iki terus oleh apa? Wis ngewehi duit sithik, duwe blonjo sithik. Suami kerja ya gak, gajinya juga ndak seberapa. Kowe ngono tekan ngomong ngamukan bisa. Pemasakane ra cocok, wah, golek dhewe. Lah, itu penghargaannya bagaimana? Dulu waktu pacaran piye? Aku seperti ini deh, nggak apa-apa. Oh kita sengsara bersama, wah indahnya luar biasa, top. Oh ini dilandai mabuk cinta, itu pokoknya semua serba indah. Iya kan? Gitu. Lah, kadang-kadang ini pas pondok-pondok karo ibu, nanti masalah ini usah pondok karo ibu karo bapak, tak entek bisa. Lah, terus yang antikris bisa. Rohnya antikris melebu ya ini. Jangan sampai itu nanti terjadi. Anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang muda-muda, aku selalu pesan, manusia akhir zaman ini ganas-ganas, bergumul sungguh-sungguh, biar saudara sebagai orang tua bergumul, berjuang, supaya anak cucu kita itu punya pasangan yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan, bukan dikehendaki manusia darah daging. Amin. Kalau dikehendaki oleh Tuhan, seberat apapun proses yang dialami, yang kita alami, pasti Tuhan campur tangan atas masalah itu. Tidak usah menjadi takut, tidak usah menjadi khawatir. Kok terus gelem nikah, kok ngeri ya. Lho ya aku ndelok media sosial kan lho ngeri to. Suami tampar plak, suami ngelimpruk sampai apalagi kalau ada saatnya suami itu tidak selamanya gagal, ada saatnya suami itu ya loro barang. Tak cok loro, padahal ya loro tenang. Diunek orangnya, tak cok loro, pura-pura sakit. Enggak sakit itu kok. Padahal sakit sungguhan. Jadi enggak usah menjadi pura-pura sakit. Memang sakit itu sakit, digumuli, didoakan, cepat pulih, bisa berkarya, bisa bekerja dengan baik. Memang seperti itu dunia kehidupan nyata, baik di dunia yang hanya sempit, yang hanya terdiri dari saudara, sebagai suami, sebagai bapak, istri. Duniamu di situ, bagaimana saudara clear dengan duniamu itu dulu. Ketika itu clear, nanti ketika saudara yang masih di perusahaan, saudara cakap dipakai Tuhan mengelola perusahaan itu. Seperti Yusuf, di mana saja Yusuf itu berada, maka Yusuf itu memberkati orang yang ditempati. Amin. Kan Alkitab lihat semua. Demikian juga saudara, mau berangkat kerja, berangkat oke ya Tuhan berkati. Kok gak disayang kok aku, wes rana waktu sampai nyayang bojone rana waktu. Padahal biasanya pelakot. Semua harus dibangun dengan baik. Buang kejahatan itu, kemunafikan, kedengkian, fitnah. Bahkan Petrus menyampaikan kepada jemaat, jadilah seperti bayi yang baru lahir. Maksudnya bukan bermanja-manja, tetapi ini bicara kemurnian hati, kemurnian kasih. Orang neko-neko gitu loh. Fokus yang diinginkan itu hanya air susu yang murni dan yang rohani. Jadi kan ini bukan persoalan materi, terus nanti masing-masing terus selalu mencari susu murni, bukan itu. Air susu murni dan yang rohani. Ini bicara persoalan yang batinnya, bukan yang lahiriah. Bagaimana pikiran kita, bagaimana hati kita, perasaan kita tertuju kepada kebenaran itu. Kebenaran itu yang kita harapkan laksana air susu yang murni.
Kebenaran itu yang selalu menjadi dasar untuk membangun hidup kita, membangun keluarga kita, menjadi keluarga yang sehat. Menjadi keluarga, ketika keluarga itu sehat, suami bisa menempatkan diri sebagaimana Tuhan kehendaki, istri bisa menempatkan diri sebagaimana Tuhan kehendaki. Sudah semuanya baik kok. Saudara di jalan juga tenang, sudah jujur aja. Kalau saudara di rumah ada persoalan, ada pertikaian yang tidak didamaikan oleh kekuatan Tuhan, dan sudah tidak saling merendahkan hati, mas, ampun mas, aku sing salah. Suami juga begitu, ya aku juga salah. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita sudah berdamai, masing-masing menyadari tidak ada keangkuhan di situ, saudara di jalan juga tenang kok. Tapi cukup kalau saling tidak enak hati begitu, nanti iblis ambil bagian untuk menteror saudara. Mungkin berangkat kerja, mungkin pakai sepeda, pakai kendaraan, entah sepeda motor atau mobil, pasti gas-gasanmu beda, ngeremmu ya beda. Bawa mobil, nek penumpangmu iso turu kabeh, berarti saudara juara, sopir yang profesional. Tapi nek sopir lagi mabuk, lagi konyol, hatinya tidak damai, ngerem-ngerem bisa mendadak kedadapan karena apa? Tidak fokus, tidak tenang. Bukan berarti kalau melek bersama-sama berangkat kemana, keluar kota, bukan berarti sopir tidak pintar juga. Ada juga yang sulit tidur ketika dalam perjalanan. Nah, Rasulullah, nah kalau adik ya, papamu yang nyetir, kamu melek, aku ngomong pas pulangnya saya di Ngawi, udah ganti tidak apa-apa, langsung, loh kok langsung ngelipuk aku, opa yang nyetir kok kamu tidur? Iya pak, habis makan langsung ngantuk, langsung tidur. Jadi kita belajar tenang, kita belajar damai, kita kerjakan karena Tuhan, maka semuanya itu damai. Kan yang dicari itu. Saudara punya uang banyak, kalau hati yang tidak damai, coba rasakan. Saudara mau beli makanan yang model seperti apa? Tidak perlu, tidak akan termakan itu. Tetapi apapun yang ada di dalam keluarga saudara, karena proses kehidupan itu terus bergulir. Ada saatnya izin Tuhan, harus ini, harus itu, menyelesaikan ini, menyelesaikan itu, yang semestinya itu tidak ada anggaran dalam bulan itu. Terus gimana? Tetapi kalau kita damai dalam otoritas kebenaran firman Tuhan, kita bisa tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mengucap syukur, maka Tuhan juga memberkati. Tuhan tolong tepat pada waktunya untuk kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, ya, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. ya, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka orang-orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan itu datang. Batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia. Kalau sudah baca di dalam surat Roma pasal 10, Israel menjadi kecewa. Dia tidak menerima hadirnya Mesias itu. Batu yang hidup itu dibuang oleh Israel. Batu yang hidup itu dicampakkan, disalibkan oleh Israel. Nah, ketika kita sudah mengecap kemurahan Tuhan, karena Israel tersesat, terjebak dalam pola pikir akal manusia, maka keselamatan itu sampai kepada kita. Sehingga Tuhan, kerajaan Allah, kerajaan surga sangat
menghormati karyanya yang luar biasa itu. Ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, ya, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, kita masing-masing pribadi digambarkan, bahasa Jawanya ini sanepo, diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat yang kudus. Lah, kalau keluarga kita ada suami istri nanti bertumbuh, mandat biologis itu berkembang, bertumbuh, ada anak-anak, bahkan sampai cucu, saudara bisa melihat itu, maka menjadi suatu bangunan rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada hal yang demikian. Berkenan kepada kehidupan keluarga yang kudus, berkenan kepada kehidupan keluarga yang menjaga tahbisan imamat itu. Istrimu adalah imamat rajani, suamimu imamat rajani, anak-anakmu juga menjadi bagian sebagai pelayan-pelayan Tuhan, imamat rajani. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Batu penjuru yang diletakkan di Sion, batu penjuru adalah Kristus sendiri. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi jangan tersesat. Banyak kekristenan pada akhir zaman tersesat. Fokusnya bukan kepada batu penjuru, fokusnya bukan kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak keluarga-keluarga, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, tapi juga percaya kepada paranormal, percaya kepada dukun, percaya perdukunan, roh-roh peramal, untuk memanggil para arwah supaya arwah itu datang dan berbicara. Jangan tersesat. Tuhan sangat mengutuk, Tuhan sangat mengutuk orang-orang yang seperti ini. Bahkan dikatakan firman Tuhan, orang-orang yang seperti itu, yang tidak fokus kepada firman Tuhan, yang tidak fokus kepada Kristus, dibelokkan kepada suara-suara roh-roh peramal, roh-roh arwah. Tuhan tegas, orang-orang yang seperti itu hidupnya akan melarat dimanapun berada, akan miskin semiskin-miskinnya. Tuhan itu kalau didik umatnya, mengingatkan umatnya, tidak enak didengar telinga. Tapi karena Tuhan itu sayang kepada ciptaannya, jangan sampai diperbudak oleh roh-roh gelap, roh-roh setan, roh-roh peramal. Kita harus fokus kepada batu penjuru supaya tidak dipermalukan. Kenapa banyak kekristenan dipermalukan? Seakan-akan Tuhan tidak membela, seakan-akan Tuhan tidak menolong, seakan-akan Tuhan tidak sayang. Kita bisa koreksi diri, kita bisa berendah hati di hadapan Tuhan. Jangan ada kebanggaan diri, jangan ada kefasikan, jangan ada kekerasan hati, jangan ada sifat ego. Lembutkan hati sudah cukup. Tuhan mau demikian. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Terus, tapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Batu penjuru itu di mata Israel justru menjadi batu sandungan. Israel kecewa waktu itu, bahkan diperintahkan untuk
menyetujui salibkan batu pencuri. Ini kenyataannya sedemikian. Maka ketika kita mendapatkan anugerah karena kesesatan pikiran Israel, akhirnya bangsa kafir mendapatkan anugerah. Oke, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Ya, Israel tidak taat kepada firman Allah. Terus, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaannya Allah sendiri, ya, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya, ini anugerah yang luar biasa itu dipercayakan, diberikan kepada bangsa kafir, kepada kita, keluarga-keluarga kerajaan Allah. Kamu bangsa yang terpilih, imamat rajani yang dibangun oleh kekuatan salib, menjadi bangsa yang kudus, kepunyaan Tuhan sendiri, supaya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Jadi Tuhan membangun keluarga kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan imamat saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Keluarga-keluarga umat pilihan Tuhan menjadi public figure, bahwa kalau keluarga kerajaan Tuhan itu betul-betul mengikuti aturan kebenaran firman Tuhan, maka kehidupan keluarga kerajaan Tuhan adalah keluarga yang damai. Ketika keluarga kerajaan Allah itu menjadi keluarga yang damai, maka hidupnya dari hari ke hari terus dibangun untuk menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga apapun juga yang dialami, yang dijalani, jangan nanti akhirnya kecewa, putus asa, dan tidak lagi mau membangun keluarga yang baik yang diperkenan Tuhan. Tetapi komitmen kita masing-masing di hadapan Tuhan, bahkan berapapun harga yang harus saudara bayar demi membangun keluarga kerajaan Tuhan itu, maka saudara jalani itu. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap berulang terus sampai udah kehidupan. Mewujudkan keluarga dalam bagian imamat yang rajani, ada saatnya kita harus menjalani hidup itu berproses. Sekarang lega, besok ada lagi persoalan yang harus saudara urai, saudara hadapi.
Tetapi ketika saudara memancarkan kemuliaan Tuhan itu ada hati, sehingga sudah kata-kata akan pernah kusesali mengiringi Yesus. Tak akan pernah kusesali aku membangun keluarga berdasarkan kebenaran Yesus. Ada salib di dalamnya. Membangun harmoni kehidupan itu ketika masing-masing pribadi suami ngerti bahwa aku posisiku sebagaimana Yesus berkorban habis-habisan untuk pasangan. Bahkan nyawa pun aku salibkan, aku serahkan di kayu salib demi gereja Tuhan disatukan. Demi kemuliaan gereja Tuhan, aku relakan kembali kepada Bapa. Keteladanan nikah sebagai suami seperti itu. Seberapa perjuangan saudara untuk menciptakan suatu keluarga yang damai, untuk memahami istrimu yang belum paham posisimu sebagai suami. Demikian pun sebaliknya, saudara merindukan seorang suami sebagaimana suami yang ideal. Demikian juga suami mendapatkan seorang istri yang ideal. Saudara, anakku yang masih muda-muda semua, yang belum nikah, bahkan yang mau nikah sebentar lagi. Pasangan suami istri itu ada hukumnya masing-masing. Istri punya aturan hukum kerajaan Allah, bagaimana hidup benar sebagai istri. Suami punya aturan bagaimana sebagai kepala rumah tangga. Sudah ada aturannya, kebenaran firman itu sudah ngatur. Lah kalau suami taat kepada firman, istri taat kepada firman, selesai masalah kan? Yang akan muncul masalah demi masalah kalau istri tidak ikuti kebenaran firman, suami tidak ikuti aturan kebenaran firman, itu munculnya masalah dari situ. Ketidaktaatanmu kepada kebenaran firman Tuhan akan memunculkan masalah demi masalah baru, yang mestinya masalah itu tidak ada. Bagaimana kita melewati, ada saatnya nikah itu melewati lembah air mata. Saudara mungkin bisa berkata, kenapa istriku seperti ini? Gak mungkin ketika saudara melihat kenyataan istri dalam kondisi tidak baik-baik saja, atau sebaliknya kejadian itu tidak disangka-sangka menimpa istrimu, menimpa suamimu, menimpa anakmu mungkin. Apakah sudah mau tertawa terbahak-bahak? Di sana ada air mata, seakan tangan kuasa Tuhan itu membawa langkah kakimu menyeberangi lembah air mata. Saudara, pertetapkan tanganmu ada di dalam tangannya Tuhan. Pertetapkan tangannya Tuhan, tidak melepas tanganmu. Selesai, sudah bisa tenang. Tapi kalau pikiranmu liar, bahkan menganggap Tuhan tidak campur tangan, kenapa masalah seberat ini, masalah seburuk ini Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku? Coba rendahkan hati di hadapan Tuhan. Belajar bersyukur. Tuhan punya cara bagaimana mendidik kita, meluruhkan kita, melumatkan hati kita, supaya kita sadar bahwa kita ini ternyata tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata kita tidak bisa menciptakan sesuatu yang dahsyat kalau Tuhan tidak campur tangan. Saudara, Yesaya pasal 42 disiapkan sehingga sudah bisa menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu, betapa luar biasa perlindungan Tuhan itu. Komitmen, belajar komitmen, membangun kebersamaan itu, berapapun harga yang harus kubayar, sampai jiwamu, sampai hatimu, sampai akalmu harus dikosongkan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Saudara tenang,
saudara bisa damai kok. Sehingga betul-betul nikah saudara menjadi nikah yang bisa menyaksikan pancaran kemuliaan Tuhan. Jika nikah-nikah di dunia ini bisa terberkati oleh karena keluarga saudara dan terus melayani, terus mengasihi, mengiring Tuhan seumur hidup kita, janji Tuhan itu dipegang baik-baik, janji Tuhan dipegang erat-erat sampai kemuliaan itu menjadi bagian saudara. Kan begitu? Nah, Yesaya 42 ayat pertama. Hamba Tuhan, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu sudah terkasih Tuhan, terbangun menjadi keluarga kerajaan Allah, maka juga tidak terlepas korelasi antara umat, antara bangunan dengan yang dipakai membangun itu tidak bisa terpisahkan. Kalau Rasul Paulus mengatakan, aku seorang ahli bangunan untuk membangun rumah rohani sebagaimana Tuhan kehendaki. 7 jemaat harus terbangun menjadi sosok pelita emas. Wahyu pasal 2 dan 3 itu representatif dari gereja Tuhan pada akhir zaman. Gereja-gereja itu masing-masing berada dalam penggembalaan firman pengajaran. Itu pun dalam titik terakhir, dalam puncak pelayanan tahbisan imamat, mereka semua ditantang untuk bertobat dari kelemahannya masing-masing. Lah, jemaat Efesus digembalakan oleh penggembalaan yang Tuhan tetapkan. Malaikat jemaat atau disebut bintang-bintang yang ditaruh oleh Tuhan di situ menggembalakan umat Tuhan sampai umat Tuhan itu betul-betul tampil laksana sosok kaki di emas yang mampu memancarkan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah gelapnya zaman. Misi para bintang, tugas misi para malaikat jemaat pada akhir zaman itu tidak mudah. Masing-masing para bintang itu dipersiapkan Tuhan dengan caranya Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan, betul-betul hamba-hamba pilihan Tuhan, di mana Tuhan menaruh Roh Kudus dan kuasa hikmat makrifat itu dipercayakan dalam hidupnya, sehingga bisa membongkar kelemahan-kelemahan 7 jemaat itu, dimurnikan, disucikan sampai disempurnakan. Tujuannya ke sana, sehingga siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ayat 2, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. ya terus, Tapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. ya baik para bintang, baik para malaikat jemaat atau gembala sidang, dalam skop yang saya perkecil lagi, dalam konteks keluarga kerajaan Allah, dalam konteks keluarga-keluarga yang dipilih Tuhan, yang dibangun oleh Tuhan, saudara sebagai gembala-gembala kecil di tengah-tengah rumah tangga, suami menjadi gembala atas istri, atas anak-anak. Kalau di tengah-tengah umat ada bintang, ada malaikat jemaat atau gembala sidang, sekalipun dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, ada saatnya dikatakan bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan. Antara jemaat, demikian juga gembala jemaat, sama di hadapan Tuhan. Manusia, bulu itu suket. Rumput yang meninggi bukan semak, atau bisa kita katakan tebu. Itu di kedai belakang itu ada tanaman buluh.
yang warnanya ungu, terus yang rada perdu warnanya hijau. Loh, yang di pinggir sungai dekat jalan raya sana itu juga ada yang warnanya hijau, yang bunganya mirip bunga tebu juga. Nah, ketika itu bunga itu sudah tua dan patah, terkulai, ayo, bisa enggak sekalipun kasih pupuk sebanyak-banyaknya, terus bulu yang sudah patah tadi terus tegak lagi begini? Ya kalau sudah di gede belakang itu, di samping itu ada bulu banyak itu, ketika masih muda tegak, ketika sudah tua atau menua begitu kena angin patah. Saudara pun tidak bisa menegakkan yang sudah patah terkulai begini. Ayo, mau disiram, mau dipupuk sebanyak-banyaknya, tidak bisa. Yang sudah patah terkulai itu tegak lagi. Jadi ini menggambarkan simbol keterbatasan manusia. Saya kasih tahu, seorang bintang atau malaikat jemaat atau gembala jemaat itu bukan manusia super. Jadi tanya, Pak Pendeta, ada enggak ya pendeta yang sempurna itu? Tolong carikan pendeta yang sempurna. Kalau ketemu kasih tahu, saya tak berguru. Saya beritahu saudara sebagai jemaat Tuhan, belum ada pendeta yang sempurna. Sama, mereka juga bulu. Ada saatnya menghadapi persoalan. Yang paling banyak menghadapi persoalan itu gembala jemaat. Sudah dia harus clear dengan persoalan pribadinya, keluarganya, harus nanggung persoalannya umat Tuhan. Yang konseling ini, masalah itu, masalah ini datang, mulai masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak minggat dan lain sebagainya. Kan banyak sekarang anak-anak minggat. Pikirnya di luar sana enak. Nah, memang Alkitabiah zaman dulu juga ada anak minggat itu, tapi minggatnya gue bodoh antara anak sulung dan anak bungsu. Anak sekarang kan karena dunianya sedemikian kadang-kadang berpikir tidak berpikir tenang, tidak berpikir panjang. Bermasalah, ditegur, bolak-balik itu, tidak terima, pilih minggat. Pikirnya minggat itu enak. Bulu yang patah terkulai ini menggambarkan atau sebagai simbol keterbatasan manusia yang tidak mungkin lagi tegak di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menegakkan, kalau Tuhan tidak mengerjakan, maka Tuhan tidak mungkin, manusia tidak mungkin bisa membangun eksistensinya. Dengan kekuatan apa manusia mampu membangun diri kalau Tuhan tidak campur tangan? Apakah kita masih berbangga diri? Laksana sumbu yang pudar nyalanya. Tetapi kalau saudara tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan, seakan tidak mungkin yang sudah patah itu bisa tegak. Yang pudar nyalanya seakan tidak mungkin bisa memancarkan terang lagi. Yang nyaris padam itu seakan tidak mungkin bisa cemerlang lagi. Tetapi kalau kita masing-masing sadar diri, tahu diri, jangan ada yang congkak, jangan ada yang sombong, jangan ada yang bermegah diri. Ayo kita belajar bersyukur. Ini aku Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendaknya Tuhan.
Gembala bisa melayani, kadang dipanggil ke luar kota. Nanti akhir bulan ini ke Bogor 3 hari. Ada hamba-hamba Tuhan yang ngumpul di sana untuk pergumulan khusus praise and worship. Cara akal langsung, ya terus gimana? Tidak usah bertanya-tanya bagaimana. Kita ini hamba saja. Saatnya berangkat nanti kan berangkat. Oh, Tuhan yang mengutus, sebuah tidak bertanggung jawab itu. Saudara, apa yang bisa kita banggakan? Kalau Tuhan izinkan laksana bulu patah, kalau bukan karena mujizat tidak bisa lagi tegak ini. Apa yang akan kita pamerkan di dunia ini? Apalagi di hadapan Tuhan kita mau pamer kekuatan. Kekuatan itu sumbernya dari Dia. Termasuk harta benda semua yang ada di sekitar kita, semua datang dari Dia, diizinkan Tuhan untuk kita kelola. Jangan sampai itu menjadikan kita ini bangga, bermegah diri. Ayo belajar merendahkan hati di hadapan. Tetap fokus dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di pundak kita masing-masing. Tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Terus 4, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai Ia menegakkan hukum di bumi, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, sampai Ia menegakkan hukum di bumi. Tugas untuk tegaknya hukum kerajaan Allah. Tegaknya hukum kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah nikah, di tengah-tengah umat Allah di bumi. Ini tanggung jawab saudara. Kami hamba Tuhan punya tugas. Saudara, keluarga kerajaan Allah punya tugas. Dari keluargamu, dari pasangan nikah, terpancar kesaksian yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jika banyak orang terberkati, sampai Ia menegakkan hukum di bumi, sampai segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kita ini terus sinergi satu sama lain, kita saling mendoakan sehingga kita sehat, dipulihkan, sehat, pulihkan. Banyak tugas-tugas ke depan yang harus kita kerjakan, yang harus saya kerjakan di berbagai tempat, di berbagai kota, di berbagai pulau, di berbagai negara. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, saya harus berdiam diri, saya harus banyak fokus berdoa, mensyukuri semuanya itu. Maka fokus pada tanggung jawab sebagai bagian dari bait Allah. Fokus pada tanggung jawab sebagaimana kita bagian dari batu-batu yang hidup, yang menguatkan satu sama lain. Saudara bukan orang lain, satu sama lain adalah sama-sama batu yang hidup, menjadi bangunan untuk memperkokoh satu sama lain. Status ekonomi jangan menjadi penghambat. Status ekonomi jangan menjadi penyekat. Kadang-kadang orang beribadah, orang giat beribadah tanpa pengertian yang benar, sehingga status ekonomi menjadi penyekat satu sama lain. Di dalam gereja digolongkan, ini yang kaya, ini yang sedekah, ini yang marah-marah, yang miskin-miskin. Saya menjadi ikut sakit hati sesek kalau mendengar hal seperti itu. Pengajaran firman Tuhan menjadikan saudara batu-batu yang hidup untuk memperkokoh bangunan yang besar, yaitu gereja organisme tubuh Kristus. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, terus yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, ya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, ya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. ya. Tuhan sumber segala-galanya. Kalau kita meletakkan nikah kita di hadapan Tuhan, Dia sumber segala-galanya. Jangan belok kanan atau belok kiri.
fokus kepada kebenaran firman Tuhan, pasti sudah terpelihara dalam kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah kesulitan jagat ini. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Terus, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Tuhan memilih saudara memahami maksudnya Tuhan, memahami kehendaknya Tuhan dalam hidup keluargamu, mulai dari secara personal. Sudah dipertemukan pasangan, ini Tuhan yang merekayasa. Nah, panggilan Tuhan tidak cukup berhenti dalam ditempatkanmu menjadi istri, menjadi suami. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi pasangan nikahmu, keluarga kerajaan Allah dipanggil untuk maksud penyelamatan. Tuhan sudah memegang, sudah tangan kuasa Tuhan memegang tangan. Tuhan sudah membentuk saudara dengan satu perjanjian untuk saudara menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap di rumah penjara. Ya, jangan sampai keluarga saudara menjadi penjara. Saudara menjadi sipir atas istrimu, saudara menjadi sipir atas suamimu. Kalau berada dalam hukum kerajaan Allah, masing-masing terjaga dalam kekudusan Tuhan. Tangannya Tuhan menggandeng tangan saudara. Amin. Kan aman semuanya. Dan saudara menjadi berkat untuk maksud penyelamatan. Pengajaran firman Tuhan yang saudara pahami, saudara saksikan, sehingga saudara bisa menyelamatkan keluarga-keluarga yang saat-saat ini terpenjara di rumahnya sendiri. Saudara bisa menjadi berkat bagi mereka. Istri tidak damai di rumahnya sendiri bersama suaminya, suami tidak damai di rumahnya sendiri bersama istrinya. Saudara bisa menjadi berkat. Saudara dibangun untuk masuk penyelamatan, membebaskan umat Tuhan dari penjara yang dibangun oleh keangkuhan hidup, penjara yang dibangun oleh kekerasan hati, dibangun oleh kecongkakan. Ini yang harus saudara tanggung. Saudara punya kewajiban besok membesuki orang-orang dalam penjara, bukan di LP, lembaga pemasyarakatan, tetapi orang yang dipenjara di rumahnya sendiri. Banyak di antara mereka nikah-nikah Kristen, bahkan nikah-nikah pada umumnya, yang terpenjara di rumahnya sendiri. Terjadi penganiayaan di sana, terjadi eksploitasi di sana. Bahkan terjadi pembantaian, suami bunuh istrinya, istri bunuh suaminya, anak bunuh orang tuanya. Ini yang harus kita gumuli, ini yang harus kita perjuangkan. Sebagaimana sudah mendapat tugas dari Tuhan untuk dipanggil untuk maksud penyelamatan. Saudara tidak boleh egois, hidup dalam damai sebagai keluarga-keluarga kerajaan Allah, dan tidak mau peduli dengan yang lain. Saudara dipanggil oleh Tuhan bukan hanya untuk merasakan kerajaan surga secara personal dalam komunitas keluarga, komunitas umat Tuhan seperti ini, tetapi saudara ditugasi oleh Tuhan. Bergumulah, berempatilah, berjuanglah untuk mereka yang terpenjara. Satu sama lain bersinergi demi pelaksanaan misi ini. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya terus, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Ya, kekuatan hikmat dan makrifat terus akan memperlengkapi saudara, akan membangun saudara.
Sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak akan diberikan kepada yang lain. Tuhan ngerti. Tuhan sangat paham. Tuhan tidak keliru memberkati. Kalau kita masing-masing pribadi siap melaksanakan tugas tanggung jawab sebagaimana Tuhan mau, maka kemuliaan itu adalah bagian saudara, kemasyuran itu bagian saudara, keagungan itu bagian saudara. Lalu apalagi yang saudara tuntut dari Tuhan? Ketika saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam bagianmu masing-masing demi keselamatan banyak jiwa-jiwa, nikahmu menjadi berkat, keluargamu menjadi berkat, dan berkat itu terpancar bagi banyak orang, bagi banyak bangsa, membebaskan banyak orang yang terpenjara, membebaskan banyak orang yang terbelenggu kesesatan. Sehingga suasana kemuliaan kerajaan Allah itu turun mereka rasakan, yang tidak lepas dari kesaksian saudara, tidak lepas dari komitmen saudara untuk fokus, untuk taat pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.